Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa Paga TV dimanapun Anda berada. Masih ingat dengan saya podcast Paga TV Pancen Api Enggak Katek Komen. Bersama Heni Wardani pada sore hari ini kita akan mengupas tentang apa itu budaya. Kita tahu bahwa Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah mempunyai nilai-nilai luhur budaya. Nah, budaya ini sebagai wujud warisan dari nenek moyang kita. Kita tahu bahwa budaya sangat banyak beraneka ragam. Nah, tentunya dari Kota Malang di gedung MCC lantai 2 tepatnya pada sore hari ini kita kedatangan tamu. Ada 3 narasumber kita dari budaya seni dan budaya Doso Manunggal. Apa itu Doso Manunggal? Kita akan sapa. Selamat sore Ibu Eni. Sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemudian kita sapa dulu dengan Ibu Dwi Astuti. Kemudian kita sapa dulu dengan Ibu Nurul Kusuma Wardani. Nah, Bunda, kita sapa Bunda aja ya. Iya. Karena Bunda ini adalah salah satu seniman di Kota Malang. Kita tahu bahwa Kota Malang ini banyak sekali budaya yang kita harus angkat ya, terutama budaya Jawa. Nah, Bunda sebagai pimpinan dari Doso Manunggal. Nah, Doso Manunggal ini ada di Kota Malang ini sejak tahun berapa? Kemudian tercetusnya apa? Doso Manunggal ini atas inisiatif siapa? Mungkin Bunda bisa menjelaskan. Baik Bu Heni, ini nanti agak panjang ya mungkin jalannya Doso Manunggal di Malang itu seperti apa. Doso Manunggal itu berdiri tanggal 18 Desember tahun 2022. 22 berarti kurang lebihnya 2 tahun lebih ya. 2 tahun lebih. Nah, setelah kita bentuk Doso Manunggal, nah ini kenapa Doso Manunggal itu terbentuk? Nah ini karena waktu itu ini terus terang ya, saya itu kan jujur gitu ya. Ada tokoh masyarakat, sebagian tokoh mana yang pertama itu Abah Anton. Itu mengatakan begini, sama ini wong Malang kok mengharumkan Kota Batu, itu saya baru tersadar gitu Bu Eni. Dan yang kedua itu Pak Pujianto. Ya. Nah itu juga seperti itu. Kenapa kok nggak buat ojo Batu wae sama ini wong Malang. Itu saya baru sadar gitu ya. Setelah 6 bulan itu saya bentuk Doso Manunggal gitu. Berarti waktu pertama awalnya kemudian pentas dengan segala macam misalnya campur sari, tari-tarian ya, gamelan mungkin ya. Itu Bunda pentasnya di Kota Batu begitu maksudnya? Ya, awalnya. berapa tahun ya, Tapi termasuk ya. Kabupaten Malang juga kan? Iya. Malang Raya ya Nah, Bunda. dan saya itu baru sadar iya ya, saya itu orang Malang itu yang ya enggak tahu ya, saya seperti terhipnotis itu Kota Batu terus gitu ya. Terus akhirnya saya iya Pak, siap Abah Anton waktu itu. Siap Pak, ini nanti 4 bulan lagi itu saya pensiun gitu. Baru pensiun setelah itu aja. Oh Bunda dulu mengajar? Iya. Oh guru. Iya, Guru. Di mana Bunda? Guru di Kota Batu. Di Kota Batu, makanya beliau iya, aktifnya kan sudah di Batu ya. bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Bertahun-tahun jadi kayak Mengajar apa dulu? ya mengajar anak SD. Anak SD. Mata pelajarannya itu, tapi saya di bagian seni dia. Ya. Ada seni vokal, seni tari, kan seperti itu. Di Batu itu pasti setiap SD itu punya. Dan kita memang beberapa tahun itu kemudian kan kita ngambil guru-guru tari dari ya lulusan UM lah gitu untuk membantu seni budaya dan itu dari anak UM. Ya, kita tahu sekarang ini banyak bermunculan kita tergerus dari luar negeri ya. Nah itu Ibu sebagai seniman ya, seniman Kota Malang ini harus tetap melestarikan, artinya untuk mungkin 2025 ini sekolah-sekolah mungkin diharuskan ada ekstrakurikuler khusus mungkin tembang ya, terus kemudian tari-tarian ini harus tetap ada ya, karena memang mungkin bahasa daerah terutama Kota Malang ini bahasa Jawa ya, bahasa Jawa. Nah itu tetap juga harus dilestarikan dengan lagu-lagu Jawa gitu ya. Betul, makanya waktu itu zamannya Pak Pujianto. Pak Puji itu siapa Bunda? Pak Pujianto itu mantan ya, kalau sekarang mantan gitu. Dewan. Dewan. Kebetulan beliau itu Komisi D. Jadi bagian pendidikan budaya gitu. Iya, BPJS dan lain sebagainya. Nah, terus waduh terinspirasi ya, karena ya opo kalau budayawan mengajar boleh, siap saya. Akhirnya saya ke 12 SD. Nah, di situ muncullah guru-guru terpesona.
gitu Bu Hen. Jadi terpesona dengan budaya dan seni budaya. Sepertinya begini loh Bu Hen, orang-orang itu salah persepsi Ya. antara budaya dan seni budaya. ya. Gitu. Ini yang apa Seni ya? itu banyak macamnya ya. Kalau seni gini, kalau seni budaya itu hasil karya manusia, Manusia, sesuai zamannya. Tapi kalau budaya itu lebih ke karakter atau perubahan ya. Perubahan mestinya dari jelek ke Yang lebih bagus. ya baik. Makanya Doso Manunggal pertama-tama itu menggali budaya dulu. Iya. Gitu Berarti ya. ada makna doso. Ya, doso. Artinya manunggal artinya. Nah, ini yang Apa saya. Bunda? Doso itu kan 10 katanya. 10 orang 10 Jawa. apa ini? 10 karakter. Karakter manusia. Karakter manusia. Terus manunggal itu nyawiji. Jadi satu. Menjadi satu kesatuan begitu. Betul. Makanya saya selalu literasinya itu dari tokoh pendidikan karena saya sebagai basicnya kan pendidikan. Jadi kita mengambil yang sering saya saya kumandangkan itu ini literasi tahun 1911 luar biasa. Dan lah itu yang sekarang harus diangkat. Bukan hanya di PAUD tapi anak-anak SD, SMP, SMA Itu gitu. harus ya. Ya. Jadi lah ini karena salah persepsi budaya Bantengan, budaya Jaran Kepang. Nah, itu salah, itu di seni budaya. Makanya saya ngambil 10 aja di Doso Manunggal itu. Yang pertama religius. Ya ini karakter religius ya sesuai dengan Pancasila kan Tuhan Yang Maha Esa. Makanya sudah luar biasa. Waktu itu Bapak Soekarno dan itu kan juga bersatu ya membuat dasar negara itu juga tidak main-main gitu loh. Makanya kita ambil ke nomor 1 religius, kedua jujur, ketiga disiplin, keempat patuh, kelima itu taat, keenam keenam itu misalnya toleransi. Nah, toleransi itu masih ada 20 poin. Yang ketujuh menghargai prestasi orang lain, gitu ya. Kedelapan budaya lokal. Kesembilan kearifan lokal. Nah, yang ke-10 saya ambil cinta tanah air. NKRI katanya harga mati, gitu ya. Tidak hanya lagu. Nah, tidak ada lagu. Nah, itu NKRI harga mati. Dan saya meneruskan Pancasila itu bukan hanya Bhinneka Tunggal Ika, tetapi Tanhana Dharma Mangrua. Nah, itu keluhuran budinya di situ. Itulah dasar-dasar dari nama Doso Manunggal, gitu ya. Terus bukan hanya di Doso Manunggal itu kan campur sari ya. Sanggar Seni dan Budaya Campur Sari Doso Manunggal. Berdirinya tahun itu, Bu En. Dan kita ke depannya itu sudah ada planning. Jadi sesuai dengan ini nanti biar yang menjawab ini sekretaris yang menjawab gitu ya. Luar biasa ya Doso Manunggal ini suatu organisasi yang memang sudah diakui ya Bunda ya. Betul. Di sini ada ininya ya. Ada SK-nya, ada SK-nya dari nggak sembarangan. Betul. Sekedar mungkin satu organisasi yang tidak punya rumah tangga. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Itu ada SK-nya dari Dinas Kebudayaan. Dan Bunda mungkin lebih sering ini ya aktif di betul. pementasan ya. Ya betul. Ya memang itu sudah jadi program. Apa sih Doso Manunggal programnya selain campur sari ya, kita membuat pertunjukan tari, membuat lagu gitu, Mbak. Berarti adalah suatu wadah dari Doso Manunggal ini punya IO ya, iya, punya, organizer punya. Ya. Artinya memang kita harus benar-benar betul-betul kerjasama. Fokus di situ. Betul. Jadi nggak hanya sekedar kalau pas mau tampil aja, tetapi rutin melakukan satu kegiatan itu latihan, baik itu latihan atau merekrutmen ya. Ya, merekrutmen. Kan semakin lama kan seniman ini kan semakin banyak, nggak hanya itu aja. Mungkin bosen ya Bunda ya. Mungkin bosen ya Bun. Ya. Mungkin bosen seperti itu. Nah Bunda, kita akan kenalan dulu nih ibu cantik-cantik hari ini. Mbak Nurul Kusuma Wardani. Mbak Nurul ini basically-nya apa nih? Saya dari orang manajemen. Dari manajemen ya. Berarti di sini adalah sebagai apa? Saya di sini di Doso Manunggal didapuk untuk jadi sekretaris. Sekretaris ya. Jadi berarti tugasnya ini adalah hubungannya dengan Ibu Ketua ya.
kemanapun Bunda pergi harus tahu kegiatannya apa ya. Berarti agenda-agenda ini mengagendakan jadwal. sudah terjadwal ya, bahwa suatu organisasi atau event organizer itu kan ini tidak hanya ya komersil ya Bunda ya. Iya. Pasti suatu pertunjukan itu perlu biaya juga ya. Pertunjukan tari, pertunjukan musik seperti itu ya. Namanya kita sebagai seniman kan pasti Betul. harus mendapatkan apa Bunda? Mendapatkan uang ya. Nah, untuk pentas itu butuh dana. Betul. Nah, sebagai sekretaris, apa pekerjaan Anda setiap kali kan nggak tiap hari ya, pentas itu kan pasti ada jadwal dalam satu bulan, itu gimana? Ya ini karena Dosa Manunggal untuk Kota Malang ini kita baru jalan beberapa bulan ini, tapi di perjalanan kita membentuk organisasi ini kita sudah mengagendakan dalam 1 tahun itu beberapa jadwal event tampil. Iya, sudah insya Allah kemarin itu sudah terlaksana satu jadwal dari Dosa Manunggal itu untuk mengawal kegiatan Mengawal Jambore 2025 ya, di bulan Untuk, Januari ya. ya, mengawal Jambore Nasional PNFI 2025 dari PKBM Ki Hajar Dewantara. Kalau Jambore itu biasanya seluruh Indonesia Seluruh ya. Indonesia. Seluruh Indonesia. Jadi menampilkan karya-karya seni dari beberapa PKBM seluruh Indonesia itu menampilkan karya-karya seni mereka. Jadi di situ kita bisa tahu prestasi daripada PKBM Tolak ukur ya, tolak ukur iya, yang untuk sudah yang dicapai belum, ya. yang belum terangkat biar bisa ini ya. Bunda waktu kemarin itu apa? Menampilkan apa? Tari-tarian? Menampilkan tari ala Sunda. Oh, tari Sunda. Ya, kemarin. Tari Sunda, Ya. tapi orangnya orang Malang. Ya orang PKBM dong. Anak-anak PKBM malah itu guru kepala sekolah Oh, yang guru kepala tampil. sekolah, luar biasa ya. Seperti kaitannya dengan Yayasan Ki Hajar Dewantara ya, Bu? Ya. Gitu ya. Memang saya di situ kan sebagai Dewan Penasehat juga dalam mengawalnya seni budaya dan budaya. Seni budaya dan budaya ya Bunda. Nah, untuk kegiatan Dosa Manunggal ini dalam waktu dekat apa nih? Biar Iya. sekretarisnya. Ya, alhamdulillah sudah ada beberapa jadwal kita untuk tampil di hajatan. Salah satu rekan kami mengadakan Menikahkan. perhelatan Dosa Manunggal Wow. kita Tampil. Iya, memang harus diminta begitu ya. untuk tampil. Karena kita sebagai juga ada marketing juga ya, Betul. tentunya ya. Nggak mungkin kita menunggu orang, ayo Bun, besok acara gini, tapi kita juga Sudah anu dibicarakan bola ya. dengan Heeh. ini wakil ketua juga sekretaris gitu. Gitu ya. Untuk yang ke depan ini juga kita tampil di TVRI, Mbak. TVRI ya. Kalau TVRI Campur Sari. memang seluruh Indonesia ya, Bu. Iya. Iya. Nah, inilah tugas yang harus diemban sebagai salah satu satu organisasi budaya yang memang Betul. patut kita acungi jempol untuk Dosa Manunggal ini. Amin. Bunda Eni, Ya, luar saya beri biasa. apresiasi ya. Terima kasih. Apresiasi yang luar biasa. Betul. Kita lihat ya Bunda ini masih dalam usia berapa Bunda sekarang? Saya 67. 67 ya. Lebih 1 bulan. 67 masih berkarya nih, Iya. luar biasa. ini, Terus. luar biasa. Kalau seniman tuh enggak ada berhentinya. Pasti gitu. ada yang anak cucunya ada enggak bakat-bakat terpendam? Kalau Mungkin anak dari ada. anak ada. Kalau anak ada, kalau cucu kayaknya enggak. Belum ya, belum nampak. Iya. Kalau dari anak apapun Ini musik. musik. Oh, musik gitu ya. Gitaris ya. Berarti buah cinta jatuh dari pohonnya. Gitu. Iya, Nah, kita betul. sapa nih Mbak Dwi Astuti SPD. Nah, backgroundnya Bunda juga SPD ya. Iya. Salah satu guru Pendidik. pendidik ya. Tidak gampang jadi pendidik. Nah, Betul. tugas dari Bu Astuti ini juga untuk ada rekrutmen nggak untuk calon member dari Dosa Manunggal kan pasti terbuka ya. Ada. perekrutan. Begitu. Jadi kita memilih orang ya juga harus. Ya tapi kan dites dulu ya Bunda ya. Betul. Pemirsa ini yang punya bakat luar biasa Bisa bergabung. di Kota Malang bisa bergabung melalui Paga TV, channel YouTube, bisa nanti di kolom komentar ya. Iya. Itu yang mau gabung dengan Bu Eni ya Dosa sebagai Manunggal. Ketua Dosa Manunggal. Ini yang lagi cari apa nih Bunda?
seni tari atau ini? Kalau saya itu untuk- ya juga seni tari misalnya. Oh di sana-sana kita ambil. Oh, begitu ya. Ya memang untuk ini pertunjukan tari nanti. pertunjukan tari. Iya. Apalagi yang sudah sering ikut-ikut festival gitu ya Bunda ya. Iya. Gitu. Nah, terbuka ini bagi masyarakat Kota Malang yang hobinya. Ini dari usia berapa Bunda? Mungkin Saya mengambilnya enggak kecil ya. Paling-paling ya umur. Maksudnya bukan anak Totalnya, tahun, ya, bukan ya, anak ya. ini. Yang umur mungkin 16 sampai 30. 16 30 Iya. ya. Iya. Nah, ini tugasnya Mbak Dwi juga ya, mereka- yang nanti mereka. merekrut, Betul. harus Mencari bibit-bibit bibit-bibit baru muda-muda. gitu ya. Betul. Nah, kita tahu bahwa ya tua itu pasti ada waktunya, tetapi generasi penerusnya adalah generasi muda, generasi Z ya Bunda. Betul. Nah, itu kita tahu bahwa ini yang harus kita beri pelajaran ya untuk mencintai Budaya, kita seni sendiri budaya. gitu. Terus apalagi Mbak Dwi selain kita biasanya merekrut para pelaku seni budaya yang masih muda-muda kita utamakan gitu loh. Kita minta untuk bergabung di Doso Manunggal biar Doso Manunggal bisa berkembang juga di Kota Malang ini. Itu juga terus mencari bibit yang mereka sudah ada talent di situ Ya. supaya mereka Sudah bisa terbentuk ya, mengembangkan betul. juga di situ. Juga bisa mengembangkan Doso Manunggal. Kami berharap dan menghimbau sih kepada semua pelaku seni budaya supaya bisa bergabung di kami sehingga kegiatan mereka bisa tersalurkan secara positif. gitu ya. Nah, untuk menjadi salah satu bagian dari Doso Manunggal ini kan pasti mengisi formulir ya. Ya, Nah, untuk sekretariat di mana nih Bunda? di Jalan Jaya Utomo 9. Oh, Jaya Utomo, Merjosari. Merjosari. Gang 9. Gang 9. Nomor 43. 43. Gitu pemirsa, bagi yang ingin mendaftar menjadi salah satu bagian dari Doso Manunggal, itu membuka peluang untuk para pelaku seni tari maupun ini ya, seni musik Seni ya. musik, seni Nah, suara. itu bisa langsung mendaftar melalui Bu Dwi Astuti ya. Mbak Dwi Astuti mungkin nanti bisa nomor teleponnya berapa, Bisa. langsung aja. Tolong hubungi nomor 085 100 717752. Bisa diulang lagi. 085 100 717752. Jadi para pemirsa yang ingin langsung bergabung melalui channel YouTube kita Paga TV itu langsung bisa mengisi kolom komentar bagi yang ingin mendaftar. Persyaratannya membayar berapa? Kita tidak Tidak. menarik biaya. Oh, Iya, iya. luar biasa nih. Iya. Cukup melampirkan mungkin Iya. KTP Iya. ya, KTP Iya. dan foto ya. Iya. Foto bagi pemirsa ini nggak dipungut biaya apapun. Iya. Ya. Karena bisa adalah wadah bagaimana kita tetap menjadi seorang seniman Ya, Kota melestarikan Malang, ya. budaya. Jadi siapa tahu nanti pada saat event-event akan ditampilkan bergilir Ya, ya, berganti. bergilir, tidak itu aja nanti bosan Ya. yang lihat gitu ya Bunda ya. Iya, betul. 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 Gitu ya. Terus untuk Doso Manunggal ini ada latihannya di sekretariat nggak? Enggak. Latihan. Enggak Latihannya di mana? Bu, karena ya kasihan ya kalau misalnya di rumah itu kan paving ya, nanti kalau latihan kan juga nggak enak. Soalnya ya yang kita kita kolaborasikan tuh kayak tari-tari jaranan, Oh, pancingan, iya. Oh. rampak. Enggak, gitu. tapi biasanya suatu event akan diselenggarakan pasti kan Latihan, gladi bersih itu di mana? betul. Di rumah. Di rumah. Di sanggar. Oh, di sanggar gitu ya. Jadi kalau misalnya jadi ini berarti orang yang memang sudah biasa menjadi Betul. seniman ya. Betul, Jadi bukan ya. orang yang masih bibit Ya, ikut bukan. latihan. Jadi menampung satu kegiatan rekreasi yang memang sudah pada dasarnya mereka sudah Betul. punya bakat begitu ya Bunda. Betul. Gitu ya. Jadi ya enak gitu loh caranya. Misalnya, ayo kita buat pertunjukan tari. Tarinya nanti apa? Terus nanti kita kasih nama tarian itu gitu. Kalau sudah ketemu sama ini anak-anak yang mau kita rekrut untuk pertunjukan Tapi saya tari. lihat banyak sekali beberapa dari dinas-dinas
sering menampilkan pagelaran seperti itu. Ya itu dari Dosa Manunggal. sanggar-sanggar itu. Dari sanggar-sanggar gitu ya. Selain dari kita loh ya. Iya. Waktu kapan itu yang itu Apakah ada gini Bunda, dari Dosa Manunggal memasukkan suatu proposal begitu, Ibu Sekretaris? Iya. Iya, seperti iya. itu caranya. Oh gitu ya. Iya. Jadi kita kita menawarkan jemput bola ya. iya, Betul. kita menawarkan program-program yang kita punya. Misalnya dari dinas mana ada acara perhelatan apa, kita menawarkan Iya. Hotel-hotel. hotel Gitu ya. istilahnya ke instansi-instansi gitu. Berarti Kedepannya kita kerjasama akan dengan itu ada dinas pariwisata, Betul. Ya, Iya, pasti. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Disporapar, gitu ya, Disporapar ya. Nah harapannya Bunda untuk generasi anak muda sekarang ini apa, mau monggo silahkan langsung ngadap kamera. Saya harap untuk para pemuda-pemuda seni itu kalau belajar seni tari itu jangan setengah-setengah. Jadi yang apa ya, yang betul-betul punya, selain punya talent ya, itu semangatnya yang luar biasa, punya semangat. Tapi saya kira semuanya itu semangatnya luar biasa. Semangatnya luar biasa ya, Bu. Tapi harapan saya ya itu tadi jangan setengah. Jadi lalui aja prosesnya kayak gitu ya. Jadilah nanti gampang, misalnya sudah dapat pertunjukan tari gitu ya. Kita tinggal ini kolaborasi. Waktu kemarin itu Gwen, kita pernah Dosa Manunggal itu mengirimkan duta seninya ke mana itu, ke kantor. Namanya itu Jawa Timur ya. Jawa Timur. Hipakat kalau tidak salah. Oh Hipakat. Nah, iya. Himpunan Putra Putri Ah, TNI betul. ya. Itu di hadapan jenderal-jenderal. Oh. Jadi luar biasa. Jadi ya seperti itulah kita membentuk sebuah tarian, kolaborasi dengan juga para senior itu juga ada. Gitu. Nah Bunda, untuk menciptakan sebuah lagu hasil karya seni panjenengan itu perlu waktu lama nggak? Inspirasi itu muncul pada saat kita mood ya, nggak mungkin kita nggak mood ya, pasti ini tiba-tiba muncul inspirasi. Nah itu butuh waktu berapa? Dari mulai lirik sampai terjadinya suatu lagu. Nah ini Bu Helen. Selama ini nih Bunda Iya, iya. bikin itu Nah, gimana itu? Yang luar biasa itu mood. Pertama itu mood dulu. Kalau sudah mood, kita kemana? Misalnya kita buat konsep ya, konsep lagunya itu tentang seni budaya yang melekat di Kota Malang. Apa sih yang melekat di Kota Malang itu, seperti misalnya Merjosari gitu ya. Taman Merjosari, Jogetan, Lowaru ya. Jogetan, gitu kan, Bandengan, Jaranan dan Campur Sari itu kita gabung. Terus kita kemana ya? Ya waktu-waktu ini, waktu apa ada karnaval gitu ya. Karnaval. Nah itu cepat sekali. Ulang tahun Kota Malang. Betul, betul itu ya. Kalau mood itu pasti ya. Kalau nggak ada mood ya nggak jadi. Ben. Saya tuh paling 1 jam bikin nanti. Setelah itu kolaborasi dengan player. Biasanya saya tuh pakai Mas Edi yang player. mengaransemen. Nah itu ya. ini enaknya di Kalau misalnya aransemen. nada-nada itu Bunda. Iya. Oh, ini harus gini nih Iya, nadanya iya, gini. betul. Terus baru nanti menyesuaikan. Kan sudah ada di situ. Ada Nah, Mas ini Edi dengan tinggal buat baloknya akordnya. dia ya. Akordnya misalnya ini fa sol 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 do re mi re do, lah itu kan Ya. itu tinggal playernya tinggal kasih Tinggal, akord oh. gitu. Oh ini Karena A, ada keseragaman ini, nah, antara betul. lirik dan Justru yang lama itu. justru yang lama itu. Justru Ya. yang lama itu. Tapi Kalau inspirasi apa lirik-liriknya, teksnya itu gampang. Ya. Misalnya kayak Ini hari ini mau menciptakan apa nih? Oh, waduh, ini sudah ada. Ini persiapan. Tadi sudah dikatakan sama Bu Nurul ya, sekretaris, kan persiapan ke TVRI. TVRI. Bulan Februari kalau tidak salah tanggal 21 apa? Oh, 22. Oh, 22 Nah, Februari. itu kita kalau dulu ini kan yang kedua tuh Bu, Oh, ini. 22 Yang tahun 22 di Ah. waktu itu kan ada 2 lagu toh, Taman Merjosari dan Tak Janonto. Kalau ini 3. Jadi yang pertama Rukun Agawe Santoso. Makanya itu budaya itu ya, bagaimana bisa rukun. Berarti nilai-nilai ya. Harapan. Nilai-nilai yang yang edukasi ya. Nah, betul. Sesuatu yang ya sesuai dengan itu. perilaku seperti Nah, itu ya. Budaya lokal dan kearifan lokal gitu. Rukun Agawe Santoso. Makanya sekarang itu sebagai seorang seniman musik atau pencipta lagu itu emang ada makna. Betul. Nggak asal yang tidak mendidik. Ya, Kita betul. tahu bahwa sekarang lagu anak-anak pun juga Nah, nggak mendidik. betul. Ya, ini adalah salah satu contoh. Terus yang kedua, ini yang lagi saya garap itu
Malang tansaya maju. Malang Jadi, sekarang udah harap Batu lagi. Ya sudah, ini kesadaran Batu ini. lagi ya. Nanti kalau kalau misalnya ini Abanton, ini terus terang ya, ini Abanton memang luar biasa ya. Peduli juga, misalnya gini, saya nge-share ya di status gitu ya, dilihat Abah Anton, kok sih Batu aja sih, awakmu lho Malang. Protes ini. Nah gitu, ya maaf tapi ya gimana ya, Batu nggak bisa saya tinggal. Sudah cinta banget sama Batu, tapi tidak meninggalkan kota Malang. Akhirnya saya bikin lagu Malang tansaya maju. Nah, Nanti sudah waktunya nih Bunda, Nah, 2025. betul. Nah, ini akan tampil nanti Malang. di TVRI Jawa Timur gitu. Malang ini sudah membumi loh ini apa pariwisatanya, Betul. kuliner apalagi Iya. luar biasa Malang ini kalau soal apa di Betul. TikTok itu Bunda. Ada yang pesan kayak gini, Ah. ada yang pesan, Bunda ini coba sih saya dibuatkan di itu loh, kayu tangan hertit itu. Nah, itu Bunda. Nah, saya sudah nongkrong di situ 2 kali loh. Tapi belum Moodnya belum belum keluar. bisa. Moodnya belum keluar. Mungkin Iya. sepulang dari sini Bunda bisa menciptakan belum. lagu. Pastilah, pasti ya. Iya. Ada ini ya Pak, ada lagu tapi kayaknya Melo, aduh nggak senang Melo, suka. ya. Soalnya kan Bumi Arema itu Arema. harus Semangat. seperti yang kemarin, siji loro telu kayak gitu loh. Sopo gelem melu aku lah, itu kan cepet gitu. Iya. Jadi Bumi Arema itu juga harus berpengaruh juga gitu. Pengaruh juga ya. Oke, gitu. Nah Bunda, untuk kedepannya ini kita juga Doso Manunggal ini mungkin bisa bekerja sama dengan Paga TV. Bisa, Untuk setiap harus. untuk setiap tampilan Betul. untuk setiap betul. tampilan-tampilan ini karena kita lihat pemirsa bahwa Paga TV dalam mengangkat Budaya nilai-nilai budayanya dan seni budaya. dan memang Jawa, terutama Jawa. Ini Karena kalau sekarang itu Paga kayaknya TV ini. 180 derajat anak-anak itu loh. Bu Dwi, Bu Heni. Jadi anak-anak sekarang itu seperti apa ya? Misalnya gini loh, tingkah lakunya gitu ya, karakternya, terus sopan santunnya itu sudah berkurang gitu loh. Jadi memang budaya itu ya tadi diterapkan Mungkin itu Bu harus Eni, harus dalam waktu dekat ini tugasnya Mbak Nurul sama Mbak Dwi masuk ke sekolah-sekolah ya lagi itu ya. harapannya. Nah, ini sebagai edukasi. Betul. Edukasi karena ini sudah mulai luntur ya. Betul. Dari mulai SD ini harus tetap ditanam. Makanya kemarin itu kurikulum yang sekarang ini Merdeka. Nggak tahu sekarang mungkin ganti lagi. Padahal kemarin itu budaya dan seni budaya masuk di kurikulum Merdeka. Merdeka. Ya Betul. mungkin harapannya nih Menteri Pendidikan bahwa kita harus Betul-betul. mengangkat kembali nih Betul. apa pelajaran sejarah juga. Nah, itu. Pelajaran sejarah, budaya juga. Jadi jangan disepelekan budaya itu loh Bu Heni. Ya itu yang penting, itu amat penting gitu loh. Amat penting bagaimana caranya anak-anak kita itu loh, Ya. religius tadi loh. Religius. Karena apa? Religius itu pondasi. Ya. Pondasi melakukan hal-hal yang terbaik, bahkan sangat terbaik. Terus kedua jujur ini loh ya. Jangankan ini ya, saya lihat ya maaf ini pejabat-pejabat yang di atas tuh sudah nggak jujur loh. Bagaimana negara ini kalau nggak jujur? Kan gitu. Terus disiplin juga seperti itu. Taat patuh bagaimana? Misalnya berlalu lintas tidak patuh, tidak taat. Ya, Terus itu seperti apa? Itu harus ditanamkan. Ya, tata tertib, Betul. kebiasaan. Menghargai prestasi orang lain. Saya lihat sekarang itu tidak ada penghargaan prestasi untuk orang lain itu. Padahal itu luar biasa. Saya lihat ada ya teman saya itu guru sih, itu sudah apa ya, anak didiknya itu sudah tingkat juaranya itu nasional, tapi kurang gitu loh, memperhatikan. Ya kasihan juga gitu loh. Kalau ya memang kalau Batu lain ya, Batu sangat menghargai prestasi orang lain. Siapa yang berprestasi itu dapat reward gitu. Ini Nggak pakai lama. nggak ya pakai lama. ini sentuhan perasaan pemirsa, Betul. sentuhan perasaan seorang Emosional. Eni, ya seorang seniman. Dan ini harapannya wali kota yang terpilih di Kota Malang nih, suara-suara ini yang harus kita Iya, betul. patut dengarkan aspirasinya Iya, juga ya. harus. Harapannya untuk wali kota nantinya Kota Malang. Begitu ya Bu Eni. Iya, iya, iya. Gitu. Terima kasih Bu Eni hari ini sudah menemani kita kurang lebih ini ada 40 menit. Nah, mungkin dari Mbak Nurul ada yang ingin disampaikan sama Mbak Dwi? Iya, untuk harapan saya sebagai pecinta seni juga, meskipun saya tidak langsung terjun
ke dunia seni, cuman karena saya tergabung di Doso Manunggal, mau tidak mau saya harus mencintai seni mulai dari sekarang. Nah ini sebetulnya juga ada titik-titik yang jadi perhatian saya, terutama di kesenian kayak jaranan, jaran apa itu, bantengan. ya. Itu kadang kan memang itu sebuah tontonan yang sangat digemarin masyarakat semua ya, nggak hanya di Malang, mungkin kayaknya di kota-kota lain juga. Cuman kadang ada satu mungkin Pro dan kontra lah. ya mungkin ada salah satu nilai yang bergeser ya. ya. Jadinya tontonan itu bukan jadi tontonan yang Tuntunan. menanamkan budaya, tapi justru jadi pencipta pikiran baru ke anak-anak kita yang kecil. Sekarang bayi-bayi masih kecil itu sudah Bantengan. bisa ini pegang banteng kayak gini apa kayak yang harusnya dulu nggak ada pikiran kita kayak gitu kan. Ngajarin Paling ya. iya. Oh, Nah iya. itu yang Contoh. saya itu juga butuh apa ya, butuh edukasi yang lebih ini. Nah ini dari pemerintah juga kita mengharapkan adanya kayak misalnya ada festival itu yang benar-benar seperti Bu Eni katakan tadi untuk memberikan penghargaan kepada. Nah kalau ada seperti itu pasti ada di benak-benak peseni itu untuk berprestasi. Berlomba-lomba. Iya. gitu ya. Kok temanku bisa ya, terus dapat itu, aku pingin. Nah, kan gitu. akhirnya Bukan begitu. hanya sekedar tontonan Iya. aja, tapi Iya, mungkin betul. ada ininya lomba ya. Iya, Ya ini mungkin ada istilahnya ada gini ya, ada peraturannya. Betul. Tidak melenceng dari Iya. kaidah budayanya Iya. gitu ya. Kadang disalahartikan gitu. Mm-mm. Mungkin. Tadi kan sudah saya katakan Bu ini ya, seni itu adalah kan gitu kan, hasil karya manusia sesuai zamannya gitu Bu Nur ya. Kalau zamannya sekarang bantengan ya sudah nggak bisa dihentikan, nanti waktu yang Iya. akan Waktu yang merubah, proses semuanya. Mungkin dari Mbak Dwi, itu. monggo. Ya, kami punya harapan untuk pemerintahan di Kota Malang supaya bisa menghargai pelaku seni budaya seperti yang dikatakan Bu Eni tadi, seperti di Batu mereka para pemerintah Kota Batu sangat menghargai pelaku seni di Kota Batu, supaya di Malang juga mencontoh seperti itu dengan memberikan reward apapun lah kepada pecinta seni, sehingga mereka berupaya untuk selalu mengembangkan seni budaya itu dengan maksimal, sehingga Kota Malang pun bisa tambah maju karena akan terbentuk juga di situ banyak pengunjung yang datang, akan mendatangkan banyak penghasilan dan ekonomi Malang pun akan semakin meningkat. Terima kasih Bu Eni. Terima kasih juga Mbak Nurul, Mbak Nurul Kusumawardani, Mbak Dwi Astuti dan Bu Eni Priastuti. Makanya moto kita kan ada itu ya, maju seniku, Seniku. maju Ya budaya. mungkin ada jargon, monggo. Itu tadi sudah. Jargonnya apa? Bisa sama- Maju seniku, maju budaya. budayaku. Maju seniku, Maju budayaku. Gitu pemirsa, Paga TV Pancen Api nggak kate komen. Sekian dari Hani Wardani sore hari ini di gedung MCC lantai 2.